Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Tata Nur Fatihah dalam Learning Journal Bimbingan Konseling Islam. Saya di sini akan menjelaskan atau mengulas kembali materi yang telah disampaikan oleh kelompok yang tadi maju ya. Kemudian ada beberapa poin yang saya akan bahas dalam Learning Journal ini. Selamat menyaksikan. Film dokumenter adalah jenis film yang merekam dan menyajikan peristiwa nyata, mulai dari kehidupan sehari-hari, alam, hingga perkembangan teknologi. Semuanya bisa menjadi objek dokumentasi. Film ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan gambaran langsung tentang dunia di sekitar kita. Istilah dokumenter untuk menyebut film non-fiksi pertama kali digunakan oleh John Gerson dalam tulisannya yang dimuat di harian The New York Sun pada edisi 8 Februari 1926. Kalau itu ia mengkritik film Moana. Kemudian pemateri juga menjelaskan tentang jenis-jenis film dokumenter. Film dokumenter bisa dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tema dan tujuannya. Berikut beberapa di antaranya, yaitu dokumenter sejarah, dokumenter biografi, dokumenter perbandingan, dokumenter ilmu pengetahuan, dokumenter nostalgia, dokumenter rekonstruksi, dokumenter investigasi, dokumenter eksperimental atau seni, dokumenter diari, dan yang terakhir ada dokudrama. Kemudian dijelaskan juga tentang sejarah film dokumenter. Pada kelompok ini menjelaskan bahwa sistem proyeksi film pertama kali ditemukan oleh tahun dua bersaudara yang berasal dari Jerman, yaitu Max dan Emil. Mereka menyebut penemuan mereka bioskop dan menggunakan dua trip film secara berdampingan. Setiap film memiliki lebar 3,5 inch dan setiap film diproyeksikan secara bergantian. Skala Danau Sky bersaudara memutar film durasi 15 menit pada tanggal 1 November 1895 di teater yang besar di Berlin. Kemudian sistem bioskop terbukti terlalu rumit dan kedua saudara tersebut akhirnya mengadopsi standar film trip tunggal selebar 35. Satu strip film digunakan oleh penemu yang lebih berpengaruh. Mereka berkeliling Eropa hingga tahun 1897. Tetapi mereka tidak ada perusahaan manufaktur yang stabil yang didirikan. Kemudian pemateri juga menjelaskan film fiksi. Menurut Pratista, film fiksi adalah sebuah film yang menggunakan ceritaan rekaan di luar kejadian nyata, serta menerapkan konsep pengadegaan yang telah dirancang sejak tahap praproduksi, yang menjadikannya terikat oleh plot. Dalam hal pembuatan cerita dan produksi, film fiksi tidak memiliki batasan, baik batasan ruang dan batasan waktu. Semua hal dapat dipresentasikan ke dalam sebuah film fiksi jika memiliki tingkat kreatif dan imajinasi yang sangat tinggi. Kemudian dijelaskan jenis-jenis film fiksi. Yang pertama ada action, adventure, komedi, drama, fantasi, dan horor. Kemudian ada realism classical. Realis dalam film adalah pendekatan yang berusaha menampilkan cerita dan karakter secara dekat dengan kenyataan. Teknik seperti long take dan depth focus digunakan untuk menciptakan pengalaman menonton yang lebih mendalam dan nyata. Film seperti Karsa dan Potret menerapkan realisme untuk menggambarkan isu-isu kehidupan sehari-hari, termasuk kematian dan konflik keluarga, dan harapan penonton dapat merasakan emosi yang dialami oleh tokoh. Pendekatan ini juga membantu memperkuat karakter melalui penggambaran yang akurat dan relatable. Kemudian yang terakhir ada formalism. Formalisme adalah sebuah pendekatan dalam analisis film yang mengutamakan bentuk dan struktur internal suatu karya film daripada konteks eksternalnya seperti sejarah, sosial, atau psikologis. Para penganut formalisme melihat film sebagai sebuah karya seni memiliki bahasa visual dan sinematik unik, di mana setiap elemen visual dan
auditif memiliki makna dan fungsi tertentu dalam keseluruhan narasi. Mungkin hanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Tata Nur Fatihah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.